Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, man tawakkala alaihi bisidqin nabiyyi kafa, wa man tawassala ilaihi bi itsba'i syari'atihi qarrabahu wa adna, wa man tawassala ilaihi bi khalisi ad'iyatihi ajabahu wa labbah, wa man istansara bihi ala a'daihi nasarahu wa tawallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la ma'buda bihaqqi siwa, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu afdala anbiya'ihi wa asfiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian hari ini tentang ikhlas dalam melakukan perbuatan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, kita semua tentu menyadari bahwa selama ini kita sering berbuat sesuatu tanpa memikirkan tujuan-tujuannya. Kita telah menunaikan kewajiban sholat, tetapi belum tentu kita berpikir karena siapakah kita melakukan sholat. Kita telah mengeluarkan zakat, tetapi kita sering lupa karena siapakah kita memberikan zakat. Kita sering mengeluarkan bantuan untuk kepentingan umat, tetapi sering pula kita lupa karena siapakah kita berderma. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebab kealpaan seperti inilah manusia sering berbuat sesuatu tanpa disertai tujuan yang benar. Kelihatannya tekun melakukan sholat, tetapi maksudnya ingin dipuji agar disebut sebagai orang yang khusyuk. Melihat lahirnya suka derma, tetapi batinnya bermaksud dia atau pamer, atau bahkan bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi saja. Dan masih banyak lagi, saudaraku, contoh-contoh amalia yang kelihatannya berbentuk ibadah, akan tetapi hakikatnya tidak membawa kemanfaatan sama sekali, saudaraku. Itu semua bisa terjadi manakala keikhlasan sudah tidak tertanam di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti, kata Rasulullah, nanti pada akhir zaman umatku akan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk mencari makan dari manusia atau untuk mencari keuntungan duniawi saja. Yang kedua, yaitu golongan yang beribadah kepada Allah dengan riya atau pamer, saudaraku. Yang ketiga, yaitu golongan yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah. Apabila Allah mengumpulkan mereka, saudaraku, pada hari kiamat, Allah berfirman kepada orang yang beribadah untuk mencari makan kepada manusia, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, apa maksud tujuanmu beribadah kepadaku? Orang itu menjawab, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku beribadah untuk mencari makan.
Lalu Allah berfirman, apa yang kau kumpulkan tidak ada gunanya bagimu. Wahai malaikat, lemparkan ia ke dalam neraka. Selanjutnya Allah berfirman kepada yang beribadah karena riya atau pamer, saudaraku, demi kemuliaan dan keagunganku, apa tujuanmu beribadah kepadaku? Orang tersebut menjawab, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku beribadah agar dilihat manusia. Lalu Allah berfirman, sedikit pun dari amal ibadahmu tidak ada yang dapat naik kepada aku. Wahai malaikat, lemparkan ia ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang beribadah dengan ikhlas karena Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, apa yang kamu inginkan dengan beribadah kepadaku? Ia menjawab, demi kemuliaan dan keagunganmu, sesungguhnya engkau maha mengetahui tentang apa yang aku inginkan. Aku beribadah kepadamu untuk mengingatmu dan mencari keridhaanmu. Lalu Allah berfirman, benarlah hambaku, wahai malaikat, antarkan ia ke surga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua terhindar dari niat yang tak terpuji, saudaraku, karena sangat disayangkan bagi mereka yang sudah payah melakukan ibadah, tetapi apa yang diperbuat hanyalah sia-sia belaka, bahkan dapat menyeret mereka ke dalam neraka, saudaraku. Mereka tak ubahnya bagaikan binatang yang hanya bersusah payah di bawah terik matahari hanya untuk mencari makan. Demikian pula celakalah mereka yang beribadah karena pamer. Mereka lupa bahwa pujian dari orang lain tidak ada artinya bila dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, unsur mutlak satu-satunya dalam beramal adalah bersih, ikhlas yang semurni-murninya dalam melakukannya, dengan tanpa ada tujuan lain terkecuali semata-mata karena menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi melakukan pengabdian untuk menghampirkan diri ke hadiratnya. Dalil yang menerangkan ikhlas ini banyak sekali, saudaraku, sampai berpuluh-puluh ayat yang menerangkannya. Ini adalah suatu bukti betapa pentingnya peranan ikhlas dalam beramal ini, saudaraku. Bentuk amal apapun, bentuk perbuatan apapun, dan berada dalam kondisi dan situasi apapun, saudaraku, apabila tidak disertai dengan ikhlas, maka amal tersebut akan sia-sia. Karenanya baik sekali bagi setiap mukmin yang beramal memakai metode pengembala kambing sebagai contoh, saudaraku. Cobalah diamati pengembala kambing, saudaraku, ketika melakukan sholatnya di dekat kambing-kambing gembalanya itu, tentu saja dia tidak akan mengharapkan sesuatu apapun dari kambing-kambing gembalanya itu. Dia tidak mengharapkan upah daripadanya dan tidak mengharapkan sanjung puji daripadanya, dan tidak akan membusungkan dada di hadapannya, dan tidak akan mengacungkan jari jempolnya pada pandangan matanya. Sedemikian pula lah cara setiap mukmin manakala beramal dengan bentuk amal apapun juga, dia tidak akan sekali-kali memperdulikan amalnya dari pandangan siapapun dari makhluk. Bahkan yang
dipandang semata-mata hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, untuk mewujudkan amal soleh sudah barang tentu dibutuhkan adanya ikhlas. Sebab segala perbuatan, segala amal, semua perbuatan apapun bentuknya, jika tidak dibarengi dengan niat ikhlas, saudaraku, tentu hasilnya jauh berbeda dengan benar-benar lillahi ta'ala. Sebagai contoh, misalnya si A mengeluarkan uang dengan hati ikhlas karena Allah, saudaraku, dan si B memberikan sesuatu kepada seorang dengan maksud untuk menarik simpatinya atau agar dipuji orang dan disebut-sebut sebagai dermawan. Lantaran perbuatan ini memang kedua-duanya, si A dan si B, bisa disebut dermawan, saudaraku. Akan tetapi dermawan yang pertama yang ikhlas mengharap keridhaan Allah tentu akan mendapatkan keridhaannya. Sedangkan dermawan yang kedua yang bermaksud pamer untuk dipuji orang tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya pujian dari orang lain yang bersifat sementara, dan kelak di akhirat akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Saudaraku, diharapkan dari seluruh para pejuang agar menjadikan perjuangan mereka bersih dari riya. Sebab hidup dan mati mereka dikaitkan dengan kewajiban yang suci. Karena itu jabatan, pangkat dan kedudukan serta gaji mereka tidak berarti apa-apa, saudaraku, jika dibandingkan dengan tugas suci mereka yang luhur. Hendaklah mereka memilih pahala Allah, dan cita-cita mereka hendaknya di atas pengorbanan yang mulia. Yang terakhir, saudaraku, ikhlas membuat keadaan selalu segar dalam jiwa, saudaraku. Karena ikhlas menuntut agar manusia mengetahui dan memperhitungkan sesuatu dengan baik di waktu senang dan di waktu susah, sehingga perasaan ikhlasnya menjadi mantap dan berkesinambungan, saudaraku, dalam perjalanannya. Ikhlas tidak layu dalam situasi dan kondisi yang berganti-ganti. Manusia yang dalam jiwanya ikhlas, imannya mantap dan amalnya hanya karena Allah semata, saudaraku, dan tidak karena yang lain. Namun, saudaraku, keikhlasan bisa hilang berangsur-angsur apabila dalam jiwa telah mulai timbul gejala egoisme dan senang kepada sanjungan manusia, senang mengejar-ngejar pangkat dan pengaruh yang luas, senang kepada kebanggaan yang bisa menyeret ke hidupnya, jadi kepada yang bisa menyeret hidupnya ke jalur yang sesat. Jika keikhlasan dalam jiwa telah dikotori dengan hal-hal yang demikian, saudaraku, maka rusaklah amalnya dan jauhlah dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, karena Allah senang kepada amal dan perbuatan yang bersih dan bebas dari gangguan-gangguan yang kotor. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, demikianlah tentang keikhlasan dalam perbuatan
atau keikhlasan dalam beramal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.